Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan sukacita saat ini kita akan memasuki ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah minggu ini dengan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan PKJ 27 bait yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kebagian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dimohon untuk duduk. Manusia adalah ciptaan yang berharga di mata Allah. Manusia selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Jikalau manusia mau melihat Allah dan menghitung seberapa banyak berkat Allah, maka manusia akan kagum dengan apa yang Allah berikan, sehingga akan muncul rasa syukur yang diwujudkannya dalam beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan yang perlu direnungkan, kalau sedemikian besar kasih Allah pada kita, apakah kita mengimbangi dengan kesetiaan pada Allah? Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 68 bait yang pertama. Senantiasa memelihara hidup kita. Namun secara sadar atau tidak, kita sering mengecewakannya. Kebencian kerap menggoda dan memasuki hidup kita. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri dan memohon pengampunan atas kelemahan kita kepada Tuhan. Marilah kita menyesali dosa kita dan kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 36 bait yang kedua sampai dan yang keempat. Dihapuskan dosaku.
kasih, marilah kita berdiri menerima berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Cut.
bacaan Injil, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul dan dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini, dengan segenap hati, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan berkati hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang terucap hanya berasal dari-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan kita terambil dari Matius 21 ayat 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32, dan saya akan membacakannya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jikalau kamu memberi jawabannya kepada aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya.
firman yang diberikan oleh Sinode GKJ untuk kita hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, nggih. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya teringat dengan kisah anjing yang berasal dari Jepang. Pastinya di antara Bapak Ibu dan Saudara sudah ada yang mengetahuinya. Anjing ini bernama Hachiko yang setia kepada tuannya, dan tuannya bernama Profesor Ueno, tinggal di kota Shibuya, Tokyo, Jepang. Profesor Ueno hidup sendiri dan ditemani oleh anjingnya yang namanya Hachiko. Begitu setianya Hachiko dengan tuannya sampai ketika tuannya mau berangkat kerja, ia menemani sampai ke stasiun dan menunggunya di stasiun juga, menunggu kepulangan tuannya. Pada hari itu, Profesor Ueno sedang berada di laboratorium untuk menyelesaikan tugas penelitiannya. Merasa tidak enak dalam dirinya, Profesor Ueno berniatan untuk menyingkir dari keramaian. Sedang beranjak dari bangku tempat duduknya, tiba-tiba Profesor Ueno terjatuh dan dibawa ke klinik kampus saat itu. Dokter yang memeriksa Profesor Ueno menyatakan bahwasanya Profesor terkena serangan jantung. Dokter berusaha untuk menyelamatkan Profesor Ueno, akan tetapi usahanya sia-sia. Profesor meninggal dan kemudian dibawa ke kampung halamannya. Berhari-hari Hachiko menunggu di stasiun dan berharap kedatangan tuan turun dari kereta bersama rombongan kereta. Akan tetapi tidak ada. Lalu orang sekitar bertanya-tanya, kemana Pak Profesor? Ada apakah? Setelah mendengar berita Profesor Ueno telah meninggal, orang sekitar mencoba memberitahu kepada Hachiko bahwasanya tuannya sudah meninggal. Namun yang dilakukan Hachiko, seorang anjing ini, tidak percaya. Hachiko tetap menunggu tuannya di stasiun. Dan suatu hari, salah satu pegawai stasiun melihat Hachiko tergeletak lemas. Dan akhirnya Hachiko meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Hachiko dengan tuannya menggambarkan kesetiaan yang diberikan Hachiko kepada tuan, di mana dia tidak mau beranjak dari stasiun karena belum melihat tuannya datang. Di dalam Matius 21 ayat 23 sampai 32 menggambarkan ada anak laki-laki yang memiliki kepribadian berbeda. Anak yang pertama memperlihatkan sifat baik, akan tetapi pura-pura. Dia mengatakan iya Bapak, akan tetapi dia tidak melakukannya. Tidak datang ke kebun anggur. Lalu anak yang kedua, di mana memperlihatkan sifat tidak baiknya, penolakannya. Dia tidak mau datang ke kebun anggur, akan tetapi dia menyesali perbuatannya. Karena dia menyadari bahwasanya apa yang dikehendaki ayahnya itu akan membuat ayahnya berkenan, dan akhirnya dia melakukan kehendak ayahnya itu. Hal ini menggambarkan tentang pertobatan manusia. Tuhan mengetahui bahwasanya kita salah dan melakukan dosa. Kita dapat berlaku seperti anak yang pertama,
menyembunyikan sesuatu dari Tuhan, bersikap manis. Akan tetapi di balik sikap manis itu ada hal yang tidak baik. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, dan sepintar apapun manusia, jika dia melakukan dosa atau kesalahan dan memohon ampun dan permohonan pertobatan, dan tidak dilakukannya oleh manusia, maka hal ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika minggu lalu kita menghayati ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah kepada kita dan mengubah pemahaman kita bahwa ibadah bukan hanya formalitas atau rutinitas saja. Saya orang Kristen, saya harus beribadah hari Minggu. Selain hari Minggu saya tidak mau beribadah. Itu salah, Bapak Ibu dan Saudara. Melainkan ibadah adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberi kehidupan dan memelihara kita dalam kondisi apapun. Dan setelah kita sudah memberikan kehidupan dan memelihara kondisi hidup kita dengan memohon penyertaan Tuhan, maka itu dapat dikatakan ibadah sejati. Dan minggu ini kita diajarkan tentang kesetiaan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berhenti memelihara hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu kita dapatkan. Hidup kita selalu berjalan. Hidup kita tidak selalu berjalan mulus. Seringkali ada kerikil, bahkan batu besar yang menghalangi proses pendewasaan hidup kita. Namun di saat kesulitan itu bukan berarti Tuhan melepas tangan, bukan berarti Tuhan tidak peduli, akan tetapi Tuhan sedang memberi pelajaran baru untuk kehidupan kita dan menguji kesetiaan kita, bagaimana kita dapat mewujudkan ibadah sejati kepada Tuhan. Apakah ketika dalam hidup mendapat kesulitan kita baru datang kepada Tuhan? Atau di dalam kehidupan kita, di dalam situasi apapun, kita selalu mengandalkan Tuhan? Masih setiakah kita kepada Tuhan di saat kita mendapat kesulitan? Atau malah kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan? Dalam ibadah juga ada perjumpaan, yaitu perjumpaan kita dengan Allah dan perjumpaan kita dengan sesama. Perjumpaan kita dengan Allah adalah membuat kita menjalin relasi hubungan dengan Allah, memaknai bahwasanya ibadah adalah sikap rasa hormat kita kepada Tuhan dan rasa berterima kasihnya kita kepada Tuhan. Perjumpaan kita dengan sesama, kita masih ingat dengan hukum kasih yang mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita hidup tidak bisa jauh dari orang lain. Kita membutuhkan orang lain di dalam hidup kita. Maka dari itu diperlukan perjumpaan agar dapat terjalin relasi baik satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ingat bahwa ibadah bukan hanya formalitas, bukan hanya rutinitas yang terjadwal. Tetapi ibadah itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
membaca Alkitab, berdoa, memuji nama Tuhan. Apalagi dengan kondisi seperti ini, kita diharuskan untuk beribadah di rumah. Kita wujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya hari Minggu. Bapak Ibu dan Saudara mendengarkan firman Tuhan, melihat video ini hanya hari Minggu saja. Dan selain itu, kita harus menjalin relasi dengan Tuhan dengan setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita beribadah dengan kesungguhan hati dan merasakan makna perjumpaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ungkapan ibadah itu sebagai wujud rasa syukur kita, agar kita dapat menjalin relasi baik dengan Tuhan, semakin dekat, semakin erat. Belajar dari cerita yang di atas tentang kesetiaan Hachiko dengan Profesor Ueno menggambarkan sikap setia yang muncul karena terjadinya relasi baik. Dan saat kita sudah menjalin relasi baik dan berkomitmen untuk setia, maka dalam kondisi apapun yang kita rasakan, masalah apapun yang kita rasakan, kita tetap setia. Bukti kesetiaan Hachiko kepada tuannya, Hachiko menunggu tuannya di stasiun dalam kondisi dingin. Di Jepang kalau musim dingin itu sangat tidak mengenakan. Kalau kita sebagai manusia dalam kondisi seperti itu, kita akan mati, apalagi hewan. Tapi di situ Hachiko tetap setia, dia menunggunya di pojok stasiun tanpa ada selimut, tanpa ada penghangat. Dia tetap menunggu. Padahal penantiannya dia itu sia-sia karena tuannya sudah meninggal. Tetapi Hachiko tetap melakukan itu sampai akhirnya dia meninggal dengan membawa kesetiaannya dia dengan tuannya. Dari kisah ini kita bisa menggambarkan bagaimana kita dengan Tuhan. Sudahkah kita menjalin relasi baik dengan Tuhan? Ataukah sedang berproses? Dan apakah kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan dalam kondisi apapun? Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur Bapa kehadirat-Mu yang Maha Kuasa, yang Maha Agung,
yang Maha Kasih, pencipta langit dan bumi serta isinya. Bapa Allah surgawi, saat ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di hari-hari yang telah kami jalani Bapa, baik suka maupun duka, Tuhan melingkupi kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa atas anugerah yang luar biasa, yang besar di dalam juru selamat kami Yesus Kristus. Bapa Allah surgawi, saat ini Bapa, kami pun mengucap syukur di dalam peribadahan ini Bapa, di tempat kami masing-masing, di dalam pribadi kami masing-masing, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, agar kami selalu setia kepada Tuhan hingga berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena dengan kesetiaan itu Tuhan menganugerahkan kehidupan di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus, dan hidup kekal pada akhirnya boleh kami miliki. Bapa, sudah barang tentu Bapa, di dalam kami menjalani kehidupan kami ada dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan kiranya Tuhan layakan kami untuk dapat kami melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Roh yang Kudus memimpin kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, jiwa, raga dan roh kami. Kiranya Tuhan memimpin. Bapa, saat ini pun kami bersyukur Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam persekutuan kami, jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa Selatan. Bapa, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap ibadah, di dalam setiap realitas iman kami Bapa, kiranya Tuhan memimpin kami. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapa, kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami sukacita, kesehatan, dan penghiburan, sehingga kami boleh hidup dengan benar, selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan hindarkan kami semua dari penyakit corona. Bapa, kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya persekutuan kami jemaat-Mu di GKJ Selawi Engkau kuatkan, Engkau lindungi, dan kiranya Engkau berkati, sehingga kami boleh saling bekerja sama, saling merindukan untuk berdoa, untuk bersekutu di dalam setiap kesempatan. Meskipun kami dari rumah masing-masing Bapa belum bisa bertatap muka, belum bisa bertemu muka dengan muka, tapi biarlah damai dan sukacita Tuhan melingkupi kami semua. Tidak lupa Bapa, kami memohon kepadamu untuk Bapak Pendeta kami beserta keluarga, kiranya Tuhan memberkati. Demikian pula para majelis GKJ Selawi, kiranya Engkau berikan kekuatan dan kemampuan, sehingga di dalam setiap tugas pelayanan boleh dilakukan dengan benar dan seturut kehendak Tuhan. Demikian pula Bapa, di dalam organisasi gereja kami seluruhnya, baik wanita jemaat, Adi Yusuf, para pemuda, sekolah minggu, dan semuanya kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan curahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam setiap tugas dan pelayanan kami masing-masing, kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Allah surgawi, saat ini pun kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan menyertai sanak saudara kami yang sedang sakit,
kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan berikan penghiburan di dalam keluarganya, sehingga tetap sukacita dan pada akhirnya disembuhkan karena kasih Tuhan. Kami pun mohon padamu Bapa, untuk kami semuanya yang bekerja, baik kami yang bekerja di rumah, baik kami yang bekerja di kantor, dimanapun kami bekerja Bapa, kiranya Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami, sehingga pekerjaan kami ini benar di hadapan Tuhan, dan kami boleh melayani Tuhan serta melayani sesama kami. Kami mohon Bapa berkat-Mu atas anak-anak kami, baik yang jauh dari kami maupun yang berada di dalam rumah kami bersama dengan kami. Tuhan memberkati di dalam setiap tugas-tugasnya, baik yang sebagai mahasiswa, baik yang sudah bekerja, maupun anak-anak kami yang masih sekolah PAUD, TK, SD, SMP, dan SLTA. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan berikan semangat, berikan hikmah, sehingga boleh menyelesaikan setiap tugas dengan benar. Dan pada akhirnya Bapa, kedepannya kami boleh selalu menjadi hamba-Mu yang setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini pula Bapa, kami memohon kepada-Mu Bapa, atas bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melawat kami. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami, bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniai negeri yang berlimpah keberagaman suku, bangsa, kebudayaan dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, berilah pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, para menteri, DPR, dan seluruh lembaga negara. Kiranya Tuhan memimpin semuanya itu, sehingga boleh melaksanakan tugas dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula Bapak, mohon penyertaan-Mu atas seluruh aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan sebagainya untuk memulihkan bangsa kami terhindar dari COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh doa kami Tuhan memberkati dan Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan kami ingin berdoa tentang doa Bapa kami yang demikian. Love
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah saat ini dengan penuh sukacita. Karena itu, marilah kita mengaturkan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Didasari di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ini persembahan kita ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 264 bait yang pertama dan yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Bapa kalau kesempatan dari ini Bapa, saat ini Bapa, karena kasih Tuhan maka kami boleh mengumpulkan persembahan untuk kami persembahkan kepada Tuhan.
Bapa, siapakah kami ini untuk bisa mempersembahkan kepada Tuhan? Semuanya itu hanya kasih setia Tuhan, hanya penyertaan Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat ini Bapa, kami belum mempersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini Bapa, sehingga berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan, berguna untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga semuanya akan bermanfaat dan berkenan untuk memuji nama Tuhan. Terlebih Bapa, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami, karena itu adalah persembahan yang sejati untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ampunilah segala dosa di dalam kami mempersembahkan saat ini, dan ajarkanlah kepada kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami dengan tulus kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki, talenta kami, dan seluruh yang ada pada kami, kiranya Tuhan berkati sehingga kami boleh mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Tuhan melihat apa yang kami miliki. Tuhan pun mengetahui apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Ampunilah Bapa dosa kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mempersembahkan semuanya ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan segera mengakhiri ibadah saat ini, dan kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita kembali dari Kidung Jemaat 427, baik yang pertama dan yang ketiga. Ku suka menuturkan. Cinta kasihnya
terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.